Selamat pagi, selamat datang kembali di channel ini. Karena hanya di channel ini teman-teman bisa memperoleh informasi-informasi yang tentunya bermanfaat buat teman-teman semua. So, simak video ini sampai selesai. Terima kasih. Pada hari ini saya akan coba membahas suatu topik kesehatan, yaitu mengenai Bell's palsy. Ya, Bell's palsy. Apa itu Bell's palsy? Bell's palsy adalah kelumpuhan atau kelemahan pada salah satu sisi otot di wajah yang bersifat sementara. Ingat teman-teman, bersifat sementara. Kondisi ini menyebabkan salah satu sisi dari wajah akan terlihat melorot. Meski belum dimengerti alasan sepenuhnya, Bell's palsy lebih umum terjadi pada wanita hamil, penderita diabetes, dan HIV. Saraf yang rusak pada bagian wajah akan berdampak kepada indera perasa dan cara tubuh teman-teman menghasilkan air mata dan ludah. Bell's palsy datang secara tiba-tiba dan umumnya kondisi ini akan membaik dalam hitungan minggu. Perlu diingat, Bell's palsy tidak berhubungan dan bukan terjadi karena stroke. Ingat teman-teman, Bell's palsy tidak berhubungan dan bukan terjadi karena stroke. Berikut ini adalah beberapa kondisi yang bisa menyebabkan terjadinya kelumpuhan Bell's palsy pada wajah. Yang pertama, kelumpuhan wajah turunan. Kondisi ini terjadi pada anak yang terlahir dengan kelemahan atau kelumpuhan pada wajah. Yang kedua, cedera karena kecelakaan. Terjadi karena luka robek pada dagu atau retak pada tulang tengkorak. Ada berikutnya adalah cedera karena operasi. Kondisi ini umumnya terjadi pada saat operasi kelenjar parotid. Gejala Bell's palsy. Bell's palsy memiliki gejala yang berbeda-beda pada sebagian orang. Kelumpuhan yang terjadi pada salah satu sisi wajah bisa dijelaskan sebagai kelumpuhan sebagian atau sebagian kelumpuhan total. Tidak ada gerakan sama sekali. Tetapi jarang sekali. Mulut serta kelopak mata juga akan terpengaruh akibat Bell's palsy. Kedua bagian ini akan kesulitan untuk dibuka dan ditutup. Bell's palsy adalah gangguan yang terjadi hanya pada otot dan saraf wajah. Kondisi ini tidak berdampak pada kinerja otak atau bagian tubuh lainnya. Apabila kelumpuhan di salah satu sisi wajah Anda dibarengi dengan kelumpuhan atau kelemahan pada bagian tubuh lain, segera lakukan pemeriksaan ke dokter. Penyebab terjadinya Bell's palsy. Hingga kini belum diketahui dengan pasti apa yang menyebabkan terjadinya Bell's palsy. Kondisi ini dipercaya muncul ketika saraf yang mengendalikan otot pada wajah tertekan atau terganggu. Selain itu, kelumpuhan juga diduga disebabkan karena peradangan infeksi virus. Salah satu virus yang diperkirakan menyebabkan Bell's palsy adalah virus herpes. Diagnosis Bell's palsy. Untuk memastikan diagnosis Bell's palsy, dokter akan menanyakan perkembangan gejala yang teman-teman alami. Selain itu,
dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik dan saraf untuk mengetahui fungsi saraf wajah. Apabila gejala yang dialami tidak jelas, teman-teman perlu melakukan beberapa tes seperti elektromiografi, MRI, atau CT scan. Penata laksanaan Bell's palsy. Untuk mengurangi pembekakan yang terjadi pada saraf wajah, prednisolon atau prednison atau kelompok obat kortikosteroid bisa digunakan. Sedangkan untuk mencegah munculnya masalah pada mata yang tidak bisa menutup, teman-teman mungkin memerlukan obat tetes mata. Sedangkan untuk menutup mata, teman-teman membutuhkan isolasi. Bell's palsy bisa kembali pulih sepenuhnya pada 70% pasien yang mengalaminya. Pada sebagian besar orang yang menderita Bell's palsy, gejala mulai membaik setelah 2 atau 3 minggu. Tapi untuk bisa pulih sepenuhnya akan membutuhkan waktu sekitar 10 bulan. Pemulihan yang terjadi tergantung pada tingkat kerusakan saraf yang diderita. Komplikasi dari Bell's palsy. Berikut ini adalah beberapa komplikasi yang mungkin terjadi akibat Bell's palsy. Yang pertama, gangguan pada mata. Yang kedua, kesulitan makan, minum, dan bicara. Yang ketiga, kelemahan atau kelumpuhan otot secara terus-menerus. Yang keempat, otot wajah berkedut. Dan yang kelima, kemampuan indera perasa yang menurun. Khususnya pada Bell's palsy yang terkait dengan faktor keturunan, ada kemungkinan kondisi ini akan terulang kembali di masa yang mendatang. Gejala daripada Bell's palsy yang muncul dan berkembang cepat dan mencapai puncaknya dalam waktu 2 hari. Gejala yang terjadi bisa berbeda-beda. Berikut ini adalah beberapa gejala Bell's palsy. Yang pertama, sakit telinga pada sisi wajah yang mengalami kelumpuhan. Telinga yang terpengaruh akan lebih sensitif terhadap suara. Berdenging di salah satu telinga atau keduanya. Penurunan atau perubahan pada indera perasa. Bagian mulut yang terpengaruh akan mudah mengeluarkan liur. Mulut terasa kering, rasa sakit pada sekitar rahang, sakit kepala dan pusing, kesulitan untuk makan, minum, dan berbicara. Gejala-gejala tersebut biasanya akan mulai membaik dalam 2 hingga 3 minggu dan akhirnya pulih sepenuhnya dalam waktu 9 hingga 10 bulan. Tidak ada tes yang bisa dilakukan untuk memastikan diagnosis terhadap Bell's palsy. Tes dilakukan untuk memastikan gejala yang ada bukan karena kondisi lain yang bisa menyebabkan kelumpuhan atau kelemahan wajah seperti stroke. Kondisi lain yang bisa memunculkan gejala yang mirip adalah tumor. Itu pertemuan jaringan secara abnormal. Stroke, terputusnya pasokan darah ke beberapa bagian otak yang berbahaya dan bisa mengancam nyawa. Sindrom Mobius, kondisi yang sangat jarang terjadi dan muncul sejak lahir. Bisa juga adanya infeksi telinga tengah, kondisi yang cukup umum terjadi pada anak-anak yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Penyakit Lyme, infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang disebarkan oleh kutu. Cedera kepala, kondisi yang bisa terjadi pada semua orang akibat pukulan, terjatuh, atau kecelakaan. Kolesteatoma, jaringan kulit abnormal yang ada di telinga bagian tengah. Biasanya dokter akan memeriksa kepala, telinga, dan leher teman-teman. Kemudian dokter juga akan memeriksa otot-otot wajah untuk memastikan apakah hanya saraf wajah yang terpengaruh. Jika dokter tidak mendapati adanya kondisi lain, bisa disimpulkan gejala yang terjadi itu adalah Bell's palsy. Beberapa tes yang dapat dilakukan pada Bell's palsy. Yang pertama adalah elektromiografi.
Pemeriksaan ini berguna untuk mengukur aktivitas elektrik dari otot dan saraf Anda. Informasi yang diberikan alat ini bisa digunakan untuk mengetahui apakah terdapat kerusakan saraf. Pemeriksaan yang kedua atau tes yang kedua adalah MRI. Prosedur ini bisa dilakukan untuk mengetahui penyebab munculnya tekanan pada saraf wajah Anda. Ketiga, CT scan. Prosedur ini dilakukan untuk mengetahui kondisi lain yang menyebabkan gejala yang teman-teman alami. Memeriksa apakah terdapat infeksi atau tumor. Prosedur ini juga bisa menentukan apabila terdapat keretakan tulang pada wajah. Seperti sempat disinggung di bagian atas tadi, bahwa penyebab daripada Bell's palsy belum dapat dipastikan, tetapi diduga dapat disebabkan oleh berbagai macam virus. Berikut ini adalah beberapa hal yang diduga menjadi penyebab munculnya Bell's palsy. Yang pertama adalah virus herpes simplex, jenis virus yang menyebabkan herpes genitalis, baik herpes tipe 1 maupun tipe 2. Virus varicella zoster, jenis virus ini yang menyebabkan cacar air atau varicella dan cacar api. Virus ini lebih jarang menyebabkan Bell's palsy, tapi bisa menyebabkan kondisi yang lebih serius. Penyakit Lyme, seperti saya sebutkan di atas, yaitu infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang disebabkan oleh kutu. Sifilis, penyakit ini disebabkan oleh virus Treponema pallidum. Bisa juga virus Epstein-Barr. Virus ini menyebabkan demam kelenjar. Atau bisa juga cytomegalovirus. Virus ini termasuk dalam kelompok virus herpes. Virus ini bisa menyebabkan gejala yang mirip seperti flu, demam, sakit tenggorokan, dan pembengkakan kelenjar. Selain otot-otot wajah, saraf wajah juga mempengaruhi produksi air mata, air liur, indera perasa, dan tulang kecil yang berada di telinga tengah. HIV dan diabetes juga berpeluang menyebabkan Bell's palsy, meski hingga kini alasannya belum diketahui dengan pasti. Infeksi saluran pernafasan juga bisa menjadi faktor yang meningkatkan resiko mengalami Bell's palsy. Pengobatan Bell's palsy. Jika ada seseorang yang mengalami kelumpuhan wajah secara tiba-tiba, sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit. Menurut studi, pengobatan Bell's palsy akan sangat efektif jika dilakukan dalam waktu 3 kali 24 jam setelah gejala pertama muncul. Meski tanpa pengobatan khusus, biasanya kasus Bell's palsy dapat kembali pulih sepenuhnya dengan melakukan pengobatan yang tepat. Biasanya untuk menangani Bell's palsy dapat diberikan beberapa pengobatan dan penanganan. Yang pertama, prednisolon. Obat ini sangat disarankan sebagai pengobatan Bell's palsy yang paling efektif. Obat ini diberikan 72 jam sejak gejala awal muncul. Obat ini biasanya diresepkan selama 10 hari dan dikonsumsi sehari 2 kali. Lalu dilakukan perawatan mata, karena pada penderita Bell's palsy akan kesulitan untuk menutup mata, maka air mata akan menguap, membuat mata menjadi lebih kering dan lebih rentan terkena infeksi. Jadi dibutuhkannya obat tetes mata. Operasi plastik. Dokter bedah akan membantu mengatasi kelemahan atau kelumpuhan pada wajah teman-teman. Prosedur operasi tidak bisa mengembalikan fungsi saraf seperti semula, tetapi operasi bisa melindungi mata dan memperbaiki penampilan wajah teman-teman. Bisa juga dilakukan dengan fisioterapi. Ahli fisioterapi akan mengajari teman-teman beberapa latihan yang bisa memperkuat otot-otot wajah. Suntikan botok.
khususnya pada penderita Bell's palsy kronis atau jangka panjang. Suntik botol bisa juga diberikan untuk mengobati wajah yang terpengaruh maupun yang tidak terpengaruh. Pengobatan lainnya seperti teknik relaksasi dan akupuntur bisa juga membantu proses mempercepat pemulihan dari kondisi Bell's palsy. Sampai sekarang, peran obat-obatan antivirus masih belum bisa dipastikan. Obat antivirus tidak memperlihatkan hasil yang baik untuk mengobati Bell's palsy. Antivirus yang dikombinasi dengan steroid juga tidak memberikan hasil yang cukup. Jadi, obat antivirus tidak disarankan untuk mengatasi Bell's palsy. Demikianlah teman-teman informasi mengenai Bell's palsy yang bisa saya berikan pada hari ini. Biarlah informasi ini dapat menjadi ilmu pengetahuan buat teman-teman, dan teman-teman juga dapat membagikan apa yang sudah teman-teman tahu ini kepada teman-teman terdekat, saudara mungkin, orang tua, teman, siapapun teman-teman. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Tetap sehat, tetap di rumah, dan jangan pergi kemana-mana dulu. Kita berdoa sama-sama COVID-19 dapat segera berlalu. Salam sehat.